Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam perairan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Firman Farid Mosoni selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Nama saya Suntari, NIM 53, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membuat video tentang statistika, khususnya apa itu statistika dan bagaimana penerapannya atau outputnya. Yang di sini saya ambil contoh regresi linier sederhana. Baik, poin pertama yang akan saya bahas adalah apa itu statistika dan cakupannya. Statistika menurut bahasa adalah analisis data atau pengolahan data. Sedangkan menurut istilah, statistika adalah sekumpulan prosedur untuk mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menjelaskan data kualitatif yang diperoleh secara sistematis. Statistika dalam pengertian sebagai ilmu dibedakan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek yang diteliti sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi. Dalam statistika deskriptif, dikemukakan cara-cara penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram, penentuan rata-rata atau yang biasa disebut dengan mean, modus, median, rentang, serta simpangan baku. Yang kedua yaitu statistika inferensial atau induktif. Mempunyai tujuan untuk penarikan kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, dilakukan suatu dugaan yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif. Jadi, teman-teman, sebelum melakukan statistika inferensial, terlebih dahulu kita harus menyelesaikan langkah-langkah dari statistika deskriptif yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Biasanya, ciri khas dari statistika di sini yaitu yang pertama, bekerja dengan angka. Apa itu yang dimaksud dengan bekerja dengan angka? Yaitu jika kita belajar statistika, sudah pasti 95% dapat dikatakan bahwa kita pasti akan bekerja dengan angka, karena data yang merupakan alat terpenting di statistika sebagian besar merupakan angka. Yang kedua yaitu bersifat objektif, maksudnya adalah dalam pengambilan keputusan di bidang statistika, peneliti akan mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis murni dari statistika, bukan lagi berdasarkan perasaan ya teman-teman. Yang ketiga yaitu bersifat universal atau umum. Kenapa begitu? Karena statistika bukan ilmu khusus dan ilmu yang khusus atau ilmu yang spasial, melainkan ilmu yang diperlukan dalam semua bidang, baik untuk penelitian atau untuk pengambilan keputusan. Statistika di sini biasanya banyak digunakan dalam hal penelitian. Poin selanjutnya yaitu fungsi statistika. Selain kita harus tahu apa itu statistika dan cakupan statistika, kita harus mengetahui fungsi dari statistika itu sendiri. Fungsi dari statistika itu sendiri yang pertama yaitu menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Maksudnya yaitu dengan adanya statistika, kita bisa membuat suatu analogi fenomena dalam bentuk tertentu seperti diagram, tabel, dan sebagainya. Dengan begitu, suatu data yang terkesan kompleks dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Jadi, yang biasa kita temukan dalam bentuk tabel sehingga kita sulit untuk memahaminya, dengan statistika di sini kita dapat lebih mudah untuk mengerti atau membaca data tabel tersebut. Yang kedua yaitu teknik untuk membuat perbandingan. Maksudnya adalah dalam statistika ada satu jenis analisis yaitu uji T, yang mana uji T di sini berfungsi untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua metode sebelum dan sesudah.
bisa dikatakan untuk membandingkan keefektifan metode sebelum dan sesudah. Jadi, uji T di sini sangat bagus untuk mengetahui metode yang akan kita lakukan, baik dari sebelum maupun sesudah. Fungsi yang ketiga yaitu memperluas pengalaman individu. Teknik pengambilan data yang ada di statistika, misalnya dengan sampling. Biasanya pengambilan data di statistika itu menggunakan sampling, teman-teman. Mengharuskan peneliti untuk langsung bertemu dengan responden. Kegiatan sampling seperti ini pasti akan memberikan pengalaman baru bagi peneliti. Yang keempat yaitu menentukan hubungan sebab akibat. Jadi, dengan statistika juga kita dapat mengetahui apakah ada hubungan antara variabel dalam penelitian. Selain itu, dapat juga untuk memprediksi pengaruh variabel tersebut terhadap variabel lainnya. Contoh seperti yang saya contohkan nanti di akhir, yaitu tentang regresi sederhana hubungan variabel X dan Y. Setelah fungsi statistika, kita harus juga mengetahui kegunaan dari statistika. Yang mana kegunaan statistika di sini yang pertama yaitu dalam sisi penelitian. Yang saya sebutkan di awal tadi, statistika ini biasanya banyak digunakan dalam penelitian. Yang pertama yaitu membantu peneliti untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Ini yang sering digunakan, teman-teman. Yang kedua yaitu di sisi perusahaan. Selain dalam penelitian, statistika ini juga membantu dalam perusahaan. Biasanya untuk pimpinan biasanya menggunakannya untuk pengangkatan pegawai baru, pembelian peralatan baru, peningkatan kemampuan karyawan, perubahan sistem kepegawaian, dan lain-lainnya. Yang kedua itu membantu akuntan ataupun auditor. Yang ketiga, dapat memperkirakan atau meramalkan hal-hal yang mungkin terjadi di perusahaan masa mendatang. Jadi, statistik. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.